Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy kita akan ngebahas anime yang berjudul Kyoku Shinkashita. Suatu hari, seorang siswa SMA bernama Hiroyuki mencoba mencari pelarian dari kehidupannya yang membosankan. Lalu ia berniat untuk membeli video game RPG terbaru, yaitu adalah VQ22. Namun nasibnya berujung sial karena ia malah bertemu dengan pegawai video game yang menyebalkan. Bukannya memberikan video game yang diminta Hiro, melainkan memberikan sebuah video game lama bernama Kiwami Quest. Digadang-gadang sebagai video game terbaik bagi pegawai tersebut. Hiro terpaksa bermain Kiwami Quest, sebuah video game virtual RPG yang memiliki nuansa realistis dan tingkat kesusahan yang sangat mustahil untuk diselesaikan. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita sikat menuju inti ceritanya cuy. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Hiroyuki. Hiro ini adalah seorang gamer yang merasa dunianya tak kayak ampas. Hiro lebih suka menghabiskan waktunya bermain game daripada mengikuti kegiatan nyata seperti olahraga dan lainnya. Sepulang sekolah, Hiro bertemu dengan dua begundal. Biasanya setiap berjumpa dua begundal, ia selalu minta duit. Maka demi keamanan diri, di hari itu Hiro memberikan mereka uang. Setelah itu Hiro menuju ke toko game untuk membeli VQ seri 22. Akan tetapi ketika mau ngebayar, Hiro kekurangan uang. Ternyata saat menagih uang kepada dua begundal, Hiro salah menyerahkan jumlah duitnya. Alhasil keinginan memainkan Fukui seri terbaru kandas di tengah jalan. Di perjalanan pulang ke rumah, Hiro masih memikirkan soal toko game. Menurut info, harga Fukui termurah hanya ada di toko game barusan. Tidak sengaja, Hiro melihat toko game Kisaragi. Namun dilihat dari penampilannya, toko jadul itu tidak mungkin menjual game terbaru. Meski demikian, Hiro masih mencobanya, walau dalam hati ia meragukannya. Begitu masuk, Hiro disapa oleh penjaga toko nan seksi dan juga gemoy, yang bernama Reona Kisaragi. Ketika ditanya soal Fukui seri 22, Reona malah menceramahi Hiro. Lalu Hiro bertanya lagi, apakah toko game Kisaragi mempunyai Fukui terbaru? Lantas Reona meyakini kalau tokonya itu memiliki game tersebut. Karena harga Reona ditawarkan lebih murah dari toko game sebelumnya, Hiro langsung membayarnya. Namun saat melihat game pemberian Reona salah, membuat Hiro meminta uangnya dikembalikan. Awalnya dia bersikeras menolak game tersebut. Tetapi akhirnya bujuk rayu Reona itu berhasil membuat Hiro menerimanya. Kemudian Reona berjanji akan mengajari cara Hiro memainkan game RPG yang menerapkan realisme. Setelah itu Hiro melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Saat berhenti di rel kereta api, Hiro melihat sampul Kiwaku. Ternyata itu game 10 tahun yang lalu. Sontak saja Hiro kesal ingin menghancurkannya. Ketika teringat uang yang ia keluarkan untuk mendapatkan game tidak diinginkan itu, Hiro mengurungkan niatnya. Setibanya di rumah, Hiro mulai memainkan Kiwakyu. Kini Hiro telah berada di dunia game. Nampaknya Hiro berpakaian seperti pemain pemula. Suasana di sana pun terlihat begitu nyata. Apalagi saat Hiro membuka jendela, hembusan angin sangat terasa realistis. Bahkan rasa sakit mendera Hiro serasa sungguhan. Akibat semua sensasi itu, seolah-olah Hiro berada di dunia lain. Kemudian terdengarlah suara wanita memanggil namanya. Sesegera mungkin Hiro menjawab panggilan itu. Sewaktu wanita gemoy bernama Alicia membuka pintunya, membuat Hiro terkena hantaman. Hiro? Ah! ごめんよ
sehingga Hiro pun merasakan kesakitan. Segera, Alicia meminta maaf dan menyatakan ia teman masa kecil Hiro. Tidak lama kemudian, datanglah Martin, abangnya si Alicia, yang datang berkunjung mengajak Hiro memanen apel. Lalu Alicia mengatakan kepada Martin kalau ia tidak sengaja menyebabkan Hiro terkena benturan. Menurut Martin akan gawat bila terjadi sesuatu pada Hiro. Daripada ke dokter, mendingan Hiro makan apel. Sebab ada efek penyembuhan. Sewaktu Hiro menyantapnya, dia kaget. Di dunia game, indera pengecap diaktifkan. Sehingga Hiro merasa seperti makan apel di dunia nyata. Sepintas Hiro teringat sewaktu dia memasuki game di mana diberitahukan bahwa dirinya harus menuju ke kota Flora. Alhasil Hiro menanyakan soal kota itu kepada kedua besti Kiwakyue-nya. Saat mendengar nama kota itu disebutkan, raut wajah keduanya pun berubah pucat. Kemudian abang beradik mengatakan Hiro sudah kehilangan kewarasan menginginkan pergi ke kota Flora. Untuk menyadarkan Hiro, Martin menghajarnya. Di sela perkelahian Martin, ia mengabarkan bahwa kota Flora terlarang bagi orang biasa. Sebab kalau memaksa ke sana sama saja bunuh diri. Apalagi banyak goblin yang berkeliaran. Hanya utusan khususlah yang bisa berpergian ke kota Flora. Apalagi kota mereka tertinggal dan telah memisahkan diri dari dunia luar. Meski demikian, Hiro tetap nyolot mau ke kota Flora. Menurut Martin, kekuatan Hiro yang sekarang itu mustahil bisa melawan goblin. Karena tidak menemukan kesepemahaman, percekcokan di antara keduanya pun berujung pada kematian Martin. Martin? Hiro tidak menyangka Martin mati beneran. Melihat kakaknya koit, Alicia marah besar terhadap Hiro. Karena takut Hiro melarikan diri dan ia dikejar-kejar oleh Alicia. Tidak terasa Hiro tiba di suatu tempat sembari berpikir semuanya bisa diulang kembali. Mendadak Reona muncul membuat Hiro ketakutan. Ketika mengetahui orang tersebut adalah Reona, dirinya merasa lega. Lantas Reona memberitahu kedatangannya adalah mengajari Hiro memainkan game jadul ini. Kemudian Reona memeriksa gelar Hiro di game. Saat mengetahui Hiro bergelar pembunuh teman sendiri, menyebabkan Reona histeris. Sebab baru saja bermain game, Hiro sudah berada di jalan buntu. Selanjutnya Hiro bertanya apa maksud kata buntu. Lantas Reona mengatakan Hiro melakukan hal nekat membunuh sahabatnya sendiri. Mendengar ucapan Reona, Hiro mencoba menjelaskan bahwa itu tidak disengaja. Sebenarnya Hiro tidak berniat membunuh. Akan tetapi, kejadian tersebut di luar perkiraannya. Bagaimanapun alasan Hiro, tetap saja Martin sudah meninggoy. Apalagi gelar best friend killer telah melekat pada diri Hiro. Kemudian Hiro berkata tinggal diulang saja gamenya untuk menciptakan cerita baru. Dengan tegas Reona menyatakan, Kiwakyue ini mengedepankan realitas. Jadi pengulangan di game tidak berlaku. Apalagi game menerapkan sistem save. Apapun yang Hiro lakukan, kejadian serupa akan terulang kembali. Sontak saja, Hiro kalang kabut dan merasa Kiwakyue ini benar-benar ampas. Lalu Reona mengabarkan cara satu-satunya Hiro mengganti konsol baru. Mendengar solusi tersebut, bagi Hiro bukan jalan keluar. Karena harga konsol game super duper mahal. Sehingga Hiro tidak sanggup membelinya. Di momen itulah Reona menginfokan kalau tokonya juga menjual konsol game. Setelah mendengar biaya konsol game di toko Reona, membuat Hiro makin tidak berdaya. Habisnya jauh lebih mahal dari harga normal. Ketika Hiro mau minta uangnya dibalikin secara tegas, Reona mengatakan, moto di toko gamenya menyatakan sampai mati pun dia tidak akan menerima pengembalian. Dalam kesempatan itu Reona menginfokan pada pemain bernasib yang sama seperti Hiro yang bernama Gin. Kemungkinan Gin bisa memberikan solusi kepada Hiro atas masalah kematian Martin. Lalu Reona menyuruh Hiro merogoh kantongnya. Sebab ada uang yang akan digunakan untuk membeli pakaian.
Saat mau membeli busana, Hiro dikagetkan dengan tersebarnya kabar pembunuhan di pasar. Sekarang orang-orang sedang menceritakan peristiwa naas tersebut. Bahkan Hiro telah menjadi buronan yang membuatnya tidak bisa berkeliaran secara leluasa. Lalu Reona meminta Hiro harus berjalan seperti orang melarat agar tidak diketahui. Ketika berada di depan toko, Hiro takut nanti penjaga toko akan melaporkannya. Lantas Reona mengabarkan bahwa pedagang di dunia game sama seperti di dunia nyata, di mana kepuasan pelangganlah yang diutamakan. Para pedagang tidak akan memilih siapa konsumennya. Soalnya Reona juga seorang pedagang, makanya ia bisa mengambil kesimpulan demikian. Menurut Hiro, Reona tidak bisa dipercaya. Berkat Reona lah, Hiro harus terjebak di game yang ampas ini. Saat melihat-lihat pakaian, Hiro memilih baju termurah. Ketika membayar, penjaga toko mengingatkan bahwa Hiro ini adalah pembunuh. Meski demikian, penjaga toko meyakinkan dia tidak akan melaporkan pelanggannya. Mendengar ucapan penjaga toko membuat Hiro lega. Akan tetapi barang yang Hiro beli menjadi 2 kali lipat dari harga normal. Setelah itu Reona mengajak Hiro untuk menemui Gin. Namun saat berada di gang, Hiro bertemu dengan Alicia. Lantas Alicia menyapa Hiro dengan sabetan pisau membuat dirinya terluka. Rasa sakitnya itu luar biasa mendera tubuh Hiro. Mendengar Hiro cakap sendirian, Alicia merasa kesal. Karena Alicia tidak dapat melihat Reona, maka dia berpikir Hiro berbicara sendirian. Lalu Hiro berlari sekuat tenaga sampai ke tengah hutan. Hiro juga merasa sangat lelah, padahal ada di dalam dunia game. Lantas Reona berkata kalau Kiwakyu ini tidak hanya menciptakan kelima indera perasa. Rasa lelah dan lainnya bisa terasa di game ini. Selang beberapa waktu, Alicia tiba di hutan. Kemudian Alicia langsung menyerang. Untuk melindungi Hiro, Reona memukuli mata Alicia sehingga Hiro bisa kabur. Akhirnya Hiro bisa balik ke dunia nyata. Keesokan paginya, Reona memaksa Hiro bermain game Kiwakyu lagi. Sepulang sekolah, Hiro masuk ke dunia game. Setibanya di sana, cerita Hiro berlanjut dari tangannya yang terluka. Saat mencoba memakai tanaman obat, Hiro menggunakan cara seperti di dunia game pada umumnya. Akan tetapi trik itu tidak berlaku di Kiwakyu. Ketika panik karena tidak tahu cara penggunaannya, datanglah Gin membantu. Kemudian Gin membawa Hiro ke kasino. Di sana keduanya mengobrol soal kasus pembunuhan mereka. Kemudian Gin juga menginfokan di Kiwakyu kemampuan fisik di dunia nyata mempengaruhi keahlian di game. Bahkan otak kencer juga diperlukan. Sontak saja Hiro merasa kesal dia harus berolahraga di dunia nyata dan harus memiliki kecerdasan. Dalam kesempatan itulah, Gin bercerita bahwa untuk menaklukkan Kiwakyu harus keluar dari kota Tet. Meski game ini sulit, ada satu orang yang bisa menamatkan permainan Kiwakyu bernama Kamui, yang bergelar Internal Invisible. Mendengar hal itu, Hiro menjadi bersemangat. Kemudian Hiro bertanya bagaimana cara mengatasi masalah pembunuhan Martin. Lalu Gin menjawab ia akan membantu Hiro. Namun cara Gin sangatlah mengejutkan, membuat Hiro dalam bahaya. Sebab Gin berteriak hingga suaranya terdengar di seluruh ruangan kasino. Gin memberitahukan bahwa pembunuh sahabat sendiri ada di dekatnya. Meminta orang-orang di sana memanggil penjaga kota. Sontak saja Hiro kalang kabut dibarengi rasa takut. Episode 3. Selanjutnya para penjaga kota datang menemui Hiro untuk ditahan. Sontak saja Hiro kaget di saat dia sedang buntung mengenai aturan game itu, malahan ia ditahan. Kemudian Gin mengatakan Hiro tidak perlu mengakui kejahatannya bila tidak ingin terus di penjara. Selama Hiro bisa menahannya, maka dia akan otomatis dibebaskan. Saat Hiro mau kabur, ia dihalau oleh Gin. Lantas Gin meminta kompensasinya karena sudah mencegah Hiro melarikan diri. Sesegera mungkin penjaga memberi uang. Melihat perilaku Gin, Hiro merasa jengkel. Ketika berada di tengah kota, para pengawal berhenti agar ritual melempar para penjaga bisa terlaksana. Ternyata acara tersebut menjadi budaya kota Tet.
Meski Amos benci, dia bakal terkena juga. Tetapi mau bagaimana lagi, tradisi harus dijalankan. Sementara Hiro kesakitan mendapatkan serangan dari banyak orang. Tidak lama kemudian, penjaga menyudahi kegiatan itu. Sehingga kerumunan warga kota Tet pada bubar. Dari kejauhan, Hiro melihat sosok Alicia yang sedang berdiri di atap menatapnya secara sinis sembari memperlihatkan pisau tajam di tangannya. Pemandangan itu membuat Hiro ketakutan. Meminta pengawal segera membawanya ke penjara. Setibanya di penjara, Hiro rebahan di tempat tidur. Sembari memikirkan nasib tragisnya di Kiwakyu. Ketika hendak lockout, sistem game tidak memberi izin. Sebab event di game masih berlangsung. Walau sudah mencoba berulang kali, Hiro tetap tidak bisa lockout. Karena mendapat panggilan alam, Hiro bersiap melakukan ritualnya. Akan tetapi sosok hantu menghentikan tindakannya. Ternyata hantu Martin mendatanginya. Sontak saja Hiro ketakutan. Dirinya tidak menyangka Full Death RPG menyuguhkan kisah horor di game. Dengan gelagapan Hiro mencoba menjelaskan kalau kematian Martin tidak disengaja. Habisnya Martin sendirilah yang mengambil buah tertancap di pisau. Lantas Martin mengingatkan bila dirinya salah makan. Dikira melahap apel malah pisau yang disantap. Meski demikian tak bisa dielakkan, tetap Hiro lah pembunuhnya. Kemudian Martin meminta Hiro mengucapkan janji mereka saat di pohon Kenura. Jelas saja Hiro tidak bisa mengatakannya. Soalnya dia memang belum pernah melakukan adegan itu. Lalu Hiro menginfokan dia baru saja memainkan Kiwakyu. Jadi dia tidak tahu perihal yang Martin bicarakan. Lantas Hiro dikabarkan dirinya akan berhenti diganggu bila ia tahu apa janjinya. Namun jika tidak kunjung mengingatnya, maka Hiro akan terkena Martin Time. Mendadakan hantu Martin akan sering muncul di kehidupan Hiro saat berada di dunia game. Sontak saja Hiro menjadi histeris berteriak minta dikeluarkan dari penjara. Apalagi tubuhnya Hiro dipenuhi dengan noda darah. Kemudian Mizariza datang menyamper Hiro. Namun Mizariza tidak melihat setitik darah pun di badan Hiro. Meski demikian, Mizariza akan mengeluarkan Hiro dari penjara. Setelah Hiro keluar, Mizariza membawanya untuk pindah ruangan. Lalu muncullah layar meminta izin Hiro mengikuti event dewasa. Mengetahui perihal tersebut, Hiro merasa bimbang. Akhirnya Hiro memutuskan untuk mengikutinya. Namun Hiro telah salah sangka event dewasa yang dimaksud itu bukanlah seperti perkiraannya. Melainkan ritual interogasi dibarengi penyiksaan brutal menggunakan benda-benda tajam. Setelah mengetahui dirinya akan dimutilasi, membuatnya ketakutan. Lantas Mizariza mengatakan selama Hiro bertahan dari penyiksaan, maka dinyatakan bebas. Akan tetapi kalau Hiro mengakui kejahatannya, dirinya akan dijebloskan ke penjara lagi. Dalam situasi genting, Hiro berteriak untuk meminta bantuan pada Reona. Selang beberapa waktu, Reona akhirnya datang. Namun bukannya membantu, Reona hanya menyemangatinya. Sebab aturan di game, Hiro harus bisa melewatinya. Alhasil momen mengerikan itu membuat Hiro tanpa sadar menyelesaikan panggilan alamnya. Sontak saja, Reona maupun Mizariza kaget dengan tindakan Hiro. Kemudian Mizariza hendak melanjutkan penyiksaan. Tetapi dihentikan oleh Amos. Soalnya penjaga kota Tesla meminta Hiro menemuinya. Mendadak gelar Hiro bertambah lagi dengan embel-embel yang nyeleneh. Mengetahui perihal tersebut, Reona nampak senang mengira itu adalah trik dari Hiro membebaskan dirinya dari hukuman. Sementara Hiro amat kesal luar biasa dengan tampang marahnya, dia mengatakan sangat membenci Kiwakyu. Lalu Hiro pun lockout dari game itu. Selanjutnya Hiro sudah berada di dunia nyata dan memeriksa apakah dia mengompol di dunia nyata. Setelah memeriksanya, Hiro merasa sangat lega dia tidak mendapati perihal itu. Situasi demikian mengingatkan Hiro peristiwa saat lomba lari SMA di tingkat distrik. Kala itu para penonton memuji-muji Hiro. Soalnya Hiro pemain lari andalan tingkat SMP. Di sana ada juga pemain hebat yang bernama Moriguchi Tatsuya. Saat mau ke toilet, Hiro dipanggil oleh pemain atlet lari terkenal bernama Mike.
Selain bergerak di bidang olahraga, Mike juga penulis artikel di surat kabar terkenal. Kemudian Mike mengajak Hiro bicara. Mike menyampaikan kalau dia berharap Hiro bisa memenangkan turnamennya. Mendapat dukungan dan harapan dari Mike, Hiro merasa sangat senang hingga ia lupa akan rutinitas panggilan alamnya. Setelah itu Hiro berada di arena lari. Lalu Fumakumi menyatakan keheranannya melihat Hiro yang bersikap santuy di kejuaraan lari. Apalagi Mike, atlet sekaligus penulis ternama, melihat pertandingan. Fumakumi juga mengatakan ia tidak akan kalah dari Hiro. Setelah itu lomba lari pun dimulai. Para atlet menunjukkan kegigihan mereka. Awalnya Hiro ketinggalan, tetapi bisa mengejar para atlet lainnya. Sialnya Hiro terjatuh dan tanpa sadar rutinitas panggilan alam selesai dilakukan. Ketika Fumakumi serta Pak Guru mau menghampiri, mereka melihat kejadian tersebut. Bahkan atlet lainnya maupun para penonton menyaksikannya. Sontak saja Hiro malunya luar biasa. Rasanya ingin mati saja daripada mendapatkan penghinaan. Sehabis mencuci celananya, Hiro membuangnya di tong sampah. Ketika keluar dari toilet, adik perempuannya bernama Kaeda berusaha menghibur Hiro. Akan tetapi Hiro malah marah-marah sembari mengatakan ia tidak mau menjadi atlet lari lagi. Berita itu membuat Kaeda pergi sambil menangis. Lantas Mike berada di situ juga mengeluarkan statement sikap Hiro tidak pantas dimiliki oleh seorang atlet. Sesudah mengutarakan hal itu, Mike pergi dari sana. Perkataan Mike membuat Hiro merasa jengkel. Pagi harinya, Kaeda mengatakan kalau dia sangat kesal dengan Hiro yang selalu teriak malam-malam. Itu karena Hiro asik bermain game RPG. Menurut Kaeda, tindakan Hiro amat mengganggunya. Lantas Hiro mengatakan dia sudah berhenti bermain game. Bahkan dia berencana akan menjualnya. Mendengar ucapan Hiro, Kaeda marah besar. Lalu berujar Kaeda lah yang ingin Hiro berhenti. Tetapi kenapa malah kesal? Menanggapi ocehan itu, Kaeda mengutarakan dia jengkel, bukan soal kakaknya berhenti main game. Namun Hiro sangat cemen selalu lari dari masalah. Bukan mengatasinya baik dalam hal lari maupun di game. Karena tidak menemukan titik temu, Kaeda tak jadi sarapan langsung pergi ke sekolah. Kemudian emak mengatakan sebenarnya Kaeda sangat membanggakan Hiro. Makanya Kaeda bersikap demikian. Meski emak berkata demikian, Hiro tidak percaya sang adik mengaguminya. Sepulang sekolah, Hiro pergi ke toko Kisaragi mau menjual Kiwakyu. Sewaktu Reona enggan menerimanya, Hiro hendak pergi ke toko lain. Lalu Reona mengatakan, Hiro hanya membuang uang saja. Apalagi Kiwakyu ini merupakan game lama, malah biaya ganti ruginya yang sangat mahal. Dalam kesempatan itu, Reona mengungkit soal Kamui, sang penakluk Kiwakyu yang legendaris. Setelah itu Reona memperlihatkan video wawancara dan situs cara mengatasi game Kiwakyu pada Hiro. Lantas Hiro membuka situsnya. Akan tetapi saat membacanya, Hiro menjadi kesal merasa tidak ingin melanjutkan. Soalnya statement menjegalkan dari Kamui bukan hanya membuat Hiro kesal, tetapi para pembaca lainnya juga. Makanya tidak ada satupun orang yang membaca isinya sampai selesai. Menurut Reona, Hiro harus tuntas dalam mengorek informasi di situs. Walau kesal dengan ocehan-ocehan Kamui, Hiro tetap lanjut melihat video informasi. Sesudah itu, Reona mulai membujuk Hiro agar tetap bermain game. Pesona Reona serta kata-katanya tanpa sadar membuat Hiro setuju melanjutkan permainan Kiwakyu. Apalagi Reona mengatakan akan menikahi laki-laki yang bisa menyelesaikan Kiwakyu melebihi Kamui, sang penakluk. Saat di rumah, Hiro masuk ke dunia game. Tibalah Hiro di ruangan interogasi. Lantas Amos meminta Hiro bergegas pergi ke tempat kapten penjaga kota Tesla. Sebelum Hiro dan kawan-kawan pergi, Mizarisa meminta kesediaan Hiro disiksa lain hari. Segera Hiro menolak mentah-mentah permintaan itu. Setelah itu Mizarisa mengambil kain bekas noda ompol sebagai kenang-kenangan sembari menyebutkan gelar baru Hiro. By the way, julukan baru Hiro ini adalah si pengompol megah best friend killer.
Selanjutnya Amos membawa Hiro pergi ke kediaman Tuan Tesla. Setibanya di sana, Tesla mempersilahkan Hiro duduk. Di benak Hiro, ia takut nantinya Tesla akan merasa risih kalau dia tahu pakaian Hiro terkena ompol. Akan tetapi dugaan Hiro tidak terjadi. Sembari menyantap makanan, Hiro mendengarkan ucapan Tesla, di mana Tesla mengatakan dia telah melakukan penyelidikan di TKP. Berdasarkan pengamatannya, tidak ada tanda-tanda pembunuhan yang dilakukan. Kalau Hiro berniat membantai, pasti menggunakan pedang, bukannya pisau buah. Menurut Tesla, kematian Martin ini hanyalah kecelakaan. Tesla juga sudah mengkonfirmasikan pada Alicia. Lalu Tesla memperingati bahwa Hiro harus berhati-hati. Sebab Alicia sangat dendam kepada Hiro. Kalau Hiro mendapati masalah perihal Alicia, Tesla bersedia membantu. Mendengar hal itu, Hiro merasa senang. Lantas Reona mengingatkan ucapan Tesla hanyalah formalitas sebagai penjaga kota. Setelah itu Hiro mau pulang ke rumahnya mengambil senjata. Di tengah perjalanan, Hiro dilempari batu oleh warga kota. Sehingga Hiro melarikan diri dari sana. Hiro merasa heran, status tersangkanya telah dihapus. Tetapi mengapa masih saja dia mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang? Lantas Reona berkata, opini masyarakat tidak mudah untuk diubah. Kemudian Reona mengingatkan bahwa Alicia bisa menyerang kapan saja. Maka Hiro harus memiliki bom asap. Karena uang Hiro tidak mencukupi, dirinya harus mencari uang. Cara memperoleh uang di game sama seperti di dunia nyata melalui mencuri, bekerja, dan meminjam uang. Ketika ada target lewat di hadapan Reona dan kawan-kawan, dia langsung menyuruh Hiro merampok. Sontak saja Hiro keberatan, bisa-bisanya dia malah dipenjara lagi. Karena Hiro tidak mau melakukannya, terpaksa melalui jalur pekerjaan. Kemudian Reona membawa Hiro ke pusat kerja sisi lain. Walau Hiro dinyatakan bebas dari kasus pembunuhan Martin, tetapi pandangan masyarakat belum berubah. Maka pusat kerja lain tempat yang cocok untuk mantan pidana mencari pekerjaan. Setelah itu masuklah Hiro dan kawan-kawan menemui wanita tua. Di sana wanita tua langsung menyebut Hiro sang pembunuh. Segera si nenek memberikan selebaran berisi pekerjaan di bawah tanah. Masa kerjanya 1 bulan dengan gajinya yang lumayan besar. Akan tetapi Hiro enggan menerimanya. Soalnya pekerjaannya terlalu berat, ditambah durasinya memakan waktu yang lama. Kemudian nenek menyerahkan selebaran lain di mana harus menuruti Brain selama 1 jam. Lalu Hiro memilih job tersebut. Akan tetapi saat si nenek menyerahkan cambuk, Hiro mempertanyakan lagi. Ternyata Brain ini adalah kakek tua seorang masokis. Mengetahui hal itu, Hiro tidak sudi mengerjakannya. Lantas Hiro marah-marah pada Reona. Mendengar ocehan Hiro, si nenek kesal mengusirnya dari sana. Lalu Reona memberitahu si nenek ia butuh kerja keras untuk bisa membangun bisnisnya. Melihat Hiro yang tidak menghargainya membuatnya sangat kesal. Lantas Hiro mengatakan mengapa Reona tidak memberitahunya lebih awal. Apalagi sebenarnya Hiro tidak ada niatan untuk menghina. Karena Hiro tidak bisa bekerja, jalan satu-satunya adalah meminjam uang. Makanya Reona membawa Hiro ke tempat Gin. Melihat Hiro yang telah bebas, Gin mengira temannya mampu menahan siksaan. Lantas Reona mengatakan penyebab Hiro bebas karena dia mengompol. Mendengar omongan Reona, Gin terbehek-behek. Sontak saja Hiro kesal pada keduanya. Kemudian Reona menyampaikan kalau Gin harus meminjamkan uang kepada Hiro. Namun Gin ogah melakukannya, malah mengatai Hiro sebagai bocah pesing. Julukan Gin terhadap Hiro tidak diterima oleh Reona. Sebab julukan Hiro ini adalah si pengompol megah. Lagi-lagi Hiro dibuat jengkel sama Reona maupun Gin. Karena Gin terus memanggilnya si bocah pesing membuat Hiro tidak senang lalu menghajar Gin. Akan tetapi Reona menghentikannya untuk mengatakan kalau tindakan Hiro ini amat tepat. Setelah itu Reona meminta Hiro melanjutkan duelnya, lantaran Gin terus saja mencacinya. Hiro berkelahi dengan Gin. Mendadak asam urat Gin kambuh lagi, hingga ia terduduk. Kemudian Hiro hendak mendaratkan bogeman.
tetapi terhalau oleh suara dari Martin. Hal itu membuat Hiro ketakutan. Tidak lama kemudian, Martin menghilang. Menurut Gin itu biasa terjadi, sebab Gin juga dihantui terus dengan kedua bestinya. Selagi Gin bercakap-cakap sama kedua sohibnya, Reona mengatakan kalau Gin menyesal. Makanya dia selalu memainkan Kiwakyu walau usianya sudah tua. Mendengar kabar itu, Hiro bersimpati meminta maaf pada Gin. Akhirnya keduanya berbaikan. Di momen itulah Reona meminta Gin menyerahkan uang. Karena telah kalah bertarung dengan Hiro, sesegera mungkin Gin memberi Hiro uang. Menurut Hiro, Reona mengambil kesempatan dalam kesempitan. Setelah itu keduanya pergi ke toko peralatan untuk membeli bom asap. Ketika dihadapkan sama dua toko, Hiro lebih memilih toko si wanita gemoy bernama Melissa. Namun Hiro sangat menyesal masuk ke toko Melissa, sebab dirinya harus menghabiskan uangnya. Tidak hanya membayar barang, Hiro harus mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian Hiro melanjutkan perjalanannya. Selang beberapa waktu, Hiro tiba di lokasi. Ketika hendak mengambil pedangnya, Hiro dikejutkan sama kehadiran Alicia. Lantas Reona menyuruh Hiro melempar bom asap. Akan tetapi bomnya tidak berguna. Lalu Alicia mengingatkan ketika membeli barangnya harus dicoba dulu. Ketika Alicia mau menyerang, ia dihalau oleh seseorang. Hiro mengira pahlawan itu adalah Tesla. Ternyata Hiro salah besar, sebab yang datang adalah Mizarisa. Sontak saja Hiro kesal mengapa pahlawan kesiangan itu adalah Mizarisa. Selanjutnya Hiro dan Reona tiba di kota. Tampaknya suasana kota begitu riuh. Terlihat warga kota berlarian ke sana kemari. Ketika Hiro bertanya mengenai penyebab kekacauan di kota, tidak satupun orang memberitahu, malahan memaki Hiro. Menurut Reona, perilaku para NPC ini sangat realistis. Sebab pada umumnya ketika manusia dalam kesulitan, maka hanya memikirkan dirinya sendiri. Mencari cara untuk kabur dari situasi demikian. Lalu Reona menyarankan agar Hiro bertanya pada pandai besi. Kemudian Hiro masuk ke tempat pandai besi. Terlihat si pandai besi sedang berkemas. Lalu Hiro meminta pedangnya diasah karena sudah karatan. Namun pandai besi menolaknya, dia tidak punya waktu lagi. Lantas Hiro bertanya soal situasi kota. Setelah itu pandai besi memberitahukan bahwa kota Tet diserang para goblin. Karena kekeringan air di parit menghilang, makanya para goblin bisa masuk ke kota Tet. Sebelum pergi, pandai besi menyuruh Hiro mengasah pedangnya sendiri dengan alat yang tersedia. Segera Hiro mengasah pedangnya. Lama-kelamaan Hiro geram juga. Di saat kota lagi kacau, tidak seharusnya dia sibuk mengasah. Menurut Reona, kalau Hiro tidak mengerjakan senjatanya, tidak akan ia bisa gunakan. Meski demikian, Hiro tidak peduli dan hendak pergi keluar mau melawan goblin. Melihat Hiro ngotot, Reona memberitahukan bahwa bila Hiro mati akan sangat berbahaya buat dirinya. Sontak saja Hiro kepikiran dia akan mati di dunia nyata. Namun Reona membantah pandangan itu. Nyawa Hiro tidak akan melayang hanya karena mati di game. Akan tetapi konsol game milik Hiro akan rusak. Mendengar hal itu, Hiro sangat kesal. Apalagi harga konsol game selangit. Dalam kesempatan itu, Reona bercerita dulu penikmat Kiwakyu mengadukan protes soal kehancuran pada konsol game mereka. Namun, perusahaan yang merilis Kiwakyu menggunakan segala cara agar mereka tidak membayar ganti rugi. Sehingga masyarakat pemain Kiwakyu meminta pihak toko membayar klaim. Gara-gara itulah Kiwakyu tidak dimainkan lagi. Menurut Reona, Kiwakyu game paling ampas seantero dunia. Kali ini Reona mengakui secara jelas bahwa Kiwakyu ini si game sampah. Lantas Hiro protes mengapa sudah tahu begitu, Reona masih menjual game itu padanya. Saat mengintip keluar, ada seseorang anak kecil yang menangis dan goblin berjalan ke arahnya. Sontak saja membuat Hiro panik berniat menyelamatkan sang gadis. Ketika ada para penjaga kota, Hiro menghentikan niatnya. Akan tetapi ketika pengawal tidak berdaya menghadapi goblin, bahkan mereka bertiga telah mutiar. Kemudian Reona mengalihkan perhatian goblin. Di saat itulah Hiro membawa si bocil pergi bersamanya. Namun Hiro dan kawan-kawan tidak bisa lepas dari goblin. Malah mereka dikepung.
Karena tidak ada jalan kabur, Hiro meminta bocil lari sendirian. Sedangkan Hiro yang akan melawan Goblin. Ketika bocil lari, Goblin mengejarnya, sehingga Hiro menyusul si bocil. Lihat bocil yang hampir disergap sama Goblin, mendadak skill lari Hiro bangkit lagi. Alhasil Hiro berhasil menyelamatkan si bocil. Tidak lama kemudian, datanglah Tesla ke arena. Mengetahui kehadiran Tesla, Goblin pada kabur. Akan tetapi Tesla berhasil membantai geng Goblin. Lalu tibalah bawahan Tesla. Lantas Tesla meminta Amos dan kawan-kawan membawa bocil ke rumahnya. Sebelum berpisah, bocil memberikan salam pada Hiro. Dalam kesempatan itu, Tesla meminta Hiro masuk menjadi tentara bayaran. Bahkan Tesla akan memberi kompensasi pada Hiro. Tanpa pikir panjang, Hiro menerimanya. Karena terlalu lelah, Hiro log out dari game. Keesokan harinya, Hiro bercerita soal Kiwakyu pada Fumakumi. Lantas Fumakumi berpendapat Hiro menyukai Kiwakyu. Sepulang sekolah, Hiro hendak main Kiwakyu. Namun ia menghentikan langkahnya dan memilih mencari info terlebih dahulu soal Goblin di situs Kamui. Saat membukanya, Kamui menjelaskan soal Goblin serta besarnya persentase hidup melawan mereka. Kamui juga menjelaskan beberapa cara melawan Goblin. Akan tetapi, cara terakhir merupakan trik paling bermasalah, yaitu menjadi tentara bayaran di bawah kepemimpinan Tesla. Sebab seorang Kamui saja menghadapi kesulitan mengikuti program tersebut. Sontak saja Hiro kalang kabut. Soalnya dia sudah berjanji pada Tesla akan menjadi tentara bayaran. Selanjutnya Hiro berpikir sekaranglah saat yang tepat Hiro berhenti bermain Kiwakyu. Akan tetapi Hiro sebenarnya masih ingin memainkan game itu. Kemudian Hiro terus membaca situs Kamui. Lagi-lagi Kamui selalu mengeluarkan statement yang mengesalkan. Lalu Kamui menginfokan bila pemain memiliki julukan Best of the Best Friend Killer, dia akan memberitahukan trik menghadapi pelatihan tentara bayaran. Akan tetapi Kamui menguji Hiro dengan kata sandi. Untuk memastikan Hiro benar-benar mendapatkan gelar itu. Setelah memasukkan passwordnya, Hiro mendapatkan beberapa cara menaklukkan pelatihan tentara bayaran. Meskipun demikian, peluang lolosnya tetap saja kecil. Setidaknya ada harapan bisa melaluinya. Kalau Hiro dapat bertahan selama 5 hari, maka Hiro dinyatakan lulus event tersebut. Setelah itu Hiro menemui sang adik memberikannya puding sembari menyampaikan niatnya. Bahwasanya Hiro akan lanjut bermain Kiwakyu sampai dia berhasil menaklukkan game tersebut. Semenjak insiden ngompol saat turnamen, Hiro selalu melarikan diri dari berbagai hal. Akan tetapi kali ini dia akan menghadapinya. Maka Kaede harus tahan dengan ceritanya. Lalu Hiro meminta izin sang adik. Kemudian Kaede menutup pintunya sembari mengatakan terserah apa yang mau kakaknya lakukan. Tesla membawa Hiro menghadap Ratu Govern. Setibanya di sana, Tesla langsung disambut hangat oleh Ratu Govern. Setelah itu Tesla mengajak Hiro ke tempat latihan. Ketika sampai di lokasi, Tesla langsung memperkenalkan Hiro, granada dan palu dengan anggota tentara bayaran lainnya. Sesudah itu Tesla pergi dari sana. Lalu datanglah Bob membawa ketiga anak baru ke kamar masing-masing. Kemudian Hiro mengganti pakaiannya dengan seragam pelatihan. Tidak lama kemudian Bob menjemput Hiro untuk pergi latihan. Setibanya di sana, Hiro disapa oleh Katie. Setelah itu Hiro diajak berduel sama Amos. Saat pertandingan, Hiro kewalahan menghadapi instruktur Amo hingga pada akhirnya Hiro kalah telak. Hiro tidak menyangka Amos sekuat itu. Menurut Reona, wajar saja setingkat Hiro akan kesulitan melawan Amos yang merupakan instruktur. Kemudian Amos bertarung lagi dengan Granada. Pemenang dari duel tersebut adalah Granada. Setelah itu Amos mengumumkan pelatihan hari ini selesai. Sesuai janji, setelah latihan Bob akan makan siang bersama Hiro. Akan tetapi Bob menghindar karena sewaktu bertanding Hiro memperlihatkan sisi memalukannya. Akibat dari peristiwa itu, Hiro dikucilkan. Kini Hiro harus makan sendirian.
Kemudian Reona mengingatkan Hiro harus bertahan selama 5 hari lagi sesuai dengan petunjuk Kamui. Setelah itu Hiro dan kawan-kawan balik ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya, Hiro bangun kesiangan bergegas ke tempat latihan. Lalu Reona memperingatkan Hiro harus bersikap sopan kepada Amos. Bagaimanapun Amos adalah instruktur latihan. Lantas Hiro menuruti omongan Reona. Lalu Hiro meminta latihan berpedang. Akan tetapi Amos enggan mengajari Hiro. Sebab menurutnya melatih Hiro adalah perbuatan sia-sia. Sehingga Hiro latihan sendirian. Di saat itulah Granada dan palu meledek Hiro. Kemudian Chetty memanggil Hiro untuk latihan berpedang. Sebab Chetty akan mengajarinya. Akhirnya Hiro bisa mendapatkan pelatihan yang sesungguhnya. Hari berikutnya, Hiro berduel melawan Granada. Ketika pertandingan berlangsung, Hiro kesulitan menghadapi Granada. Walau sudah berusaha keras, tetap saja Hiro menelan kekalahan. Sehingga pemenang pertandingan adalah Granada. Lantas Granada dan palu mengatakan Hiro harus membayar mereka kalau mau tetap di sana. Sepintas Hiro teringat 2 teman begudalnya yang suka memakainya. Sehingga membuat Hiro kesal harus merasakan kepahitan dunia nyata di game. Sementara Reona, Bob serta Chetty berwajah sedih cuma bisa memperhatikan Hiro yang dihina oleh anggota lainnya. Selanjutnya Hiro duduk bersender sembari merenungi nasibnya. Ternyata pertaruhan mental sangat berat. Kemudian Hiro dan kawan-kawan berdiri di ruang konsultasi. Lantas Reona menyuruhnya segera untuk masuk ke sana. Mungkin saja Hiro bisa mendapatkan pencerahan. Saat masuk Hiro mengatakan kalau ia sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan Hiro juga dipalakin. Kemudian Jono meminta Hiro menjelaskan secara detail soal masalahnya. Setelah menceritakan bukan solusi yang ia dapat, malahan Jono menyalahkan Hiro yang terlalu lemah tidak punya kekuatan. Menyebabkan Hiro mendapati perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya. Sesudah mengatakan hal itu, Jono meminta Hiro keluar soalnya masih banyak orang yang harus Jono hadapi. Sontak saja Hiro merasa kesal mengapa tempat konsultasi bersikap demikian. Menurut Reona itu tidak masalah. Sebab dengan Hiro yang menyampaikan keluh kesahnya, maka akan mengurangi beban di hati. Tidak lama kemudian, Katie menghampiri Hiro. Ketika melihat Hiro yang berada di depan ruangan konsultasi, Chetty menanyakan keadaannya. Soalnya ruang konsultasi tempat orang terluka untuk mendapatkan pengobatan. Kalau masalah lainnya ruang konsultasi tidak akan bisa menangani. Lantas Hiro menatap ke arah Reona. Sementara Reona bersikap tidak terjadi apa-apa. Padahal Reona yang menyarankan Hiro masuk ke sana. Ternyata Reona sendiri tidak tahu fungsi ruang konsultasi. Kemudian Katie menyarankan agar Hiro berdoa pada Tuhan supaya masalah Hiro bisa segera diselesaikan. Kemudian Hiro dan kawan-kawan pergi ke gereja. Bukan solusi yang didapat, malahan Hiro disiram air oleh biarawati hingga ia bersin-bersin. Menurut Reona, efeknya mungkin akan terasa esok harinya. Akan tetapi bukannya mendapatkan kejayaan, Hiro harus menelan penghinaan lagi. Apalagi Hiro sampai babak belur dihajar oleh palu. Sementara Katie meminta bantuan Amos untuk menindak palu. Namun Amos bersikap cuek dan tidak menggubris tindakan penyiksaan itu. Sedangkan Reona berkata, ia akan menggunakan kekuatan perinya agar penderitaan Hiro menghilang. Keesokan harinya, kejadian aneh menimpa Granada. Di mana Granada kehilangan sepatunya, sehingga semua orang turut andil membantu mencari sepatu Granada. Ketika ditemukan, sepatunya berada di comberan. Menurut Palu, sepatu itu adalah buatan tangan nenek Granada. Sungguh miris bisa berada di kolam. Mau gimana lagi cuy, Granada harus mengikhlaskan sepatunya. Hari berikutnya pun pedang Granada yang menghilang. Setelah mencari kesana kemari, pedang Granada yang berada di jamban sontak saja membuat Granada auto kesal. Lalu menuduh Hiro melakukannya. Soalnya Hiro mau membalaskan dendamnya. Sebab Granada selalu menjahilinya. Sikap kasar Granada pada Hiro ini ditentang oleh teman-temannya. Apalagi Hiro turut membantu pencarian barang-barang Granada. Mendadak ada jeritan di ruangan lain. Sehingga semuanya pun pergi ke sana. Ternyata nenek kehilangan pakaian dalamnya.
Sesudah cari pakaian dalam berada di tas Granada, jadi Granada dituduh sebagai pelaku pencurian pakaian dalam si nenek. Lantas Granada tidak terima dan mulai mengata-ngatai si nenek. Sontak saja orang-orang keberatan. Sebab nenek selama ini mengurusi keperluan mereka, sehingga tidak pantas Granada berbuat demikian. Alhasil Palu dan lainnya mengejek Granada goblin mesum. Bahkan Granada dibenci dan dijauhi. Sikap teman-temannya itu membuat Granada menangis tersedih. Keesokan harinya Amos mengabari Granada telah mengundurkan diri karena urusan pribadi. Tiba-tiba saja Tesla datang memperlihatkan surat bahwa Amos berbuat jahat kepada Granada untuk membalasnya. Sebab kala itu Granada berhasil mengalahkan Amos sewaktu latihan tanding. Segera Amos membantah tuduhan itu. Lalu Tesla juga menginfokan penulis surat itu adalah Palu. Kemudian Palu tidak mengakui tuduhan itu. Dalam kesempatan itulah Tesla menanyakan kepada semua orang apakah Amos layak menjadi instruktur. Kemudian Katie membuka mulutnya mengatakan bahwa Amos tidak pantas sama sekali menduduki jabatan itu. Bukan hanya itu saja, Katie juga membeberkan perilaku buruk Amos. Bahkan Katie mengabarkan selama ini Amos, Granda, Palu serta yang lainnya selalu menjahati Hiro. Termasuk Katie sendiri yang bersikap demikian pada Hiro. Alhasil semua mengakui dan meminta maaf pada Hiro atas sikap mereka selama ini. Sementara Tesla mengumumkan Amos tidak bisa menjabat lagi sebagai instruktur. Sesudah mengatakan perihal itu, Tesla pergi. Kini Amos hanya bisa menangisi keadaannya. Ketika di kamar, Reona mengakui bahwa ia adalah dalangnya. Lantas Hiro marah kepada Reona. Apalagi tindakan Reona itu membuat pria dewasa sampai menangis. Menurut Hiro, tindakan Reona amat kejam. Lalu Reona berujar kejahatan harus mendapatkan balasannya. Tiba-tiba saja Hiro mendapatkan gelar baru lagi. Selanjutnya Reona mengutarakan alasan yang sebenarnya memaksa Hiro memakaikan Kewakyu. Karena ingin membalaskan dendam pada Kamui. Soalnya dulu Reona pernah ngajakin Kamui pacaran. Akan tetapi Kamui malah menolak dan menghinanya. Kalau Hiro berhasil menaklukkan Kewakyu, menandakan pemain hebat bukan Kamui saja. Setelah itu Reona akan menikahi Hiro. Kemudian Reona akan berromantisan dengan Hiro di depan mata kepala Kamui. Kemudian Hiro merenungi ocehan Reona. Ketika mengetahui cerita konyol Reona membuat Hiro kehilangan semangat juang. Tidak lama kemudian Tesla menghampiri Hiro dan mengajaknya mengobrol. Di momen itulah Hiro mengajak Tesla keluar kota Tet bersama-sama. Setelah menyelesaikan permasalahan Goblin di kota Tet, Tesla akan mempertimbangkan tawaran Hiro. Keesokan harinya Tesla meminta Hiro bekerja sama dengan Mizarisa dan Alicia saat berpatroli di kota. Sontak saja Hiro keberatan harus berdampingan dengan kedua orang yang berniat membunuhnya. Akan tetapi Tesla beranggapan lain merasa Hiro akrab dengan kedua wanita. Bahkan Tesla merasa itu momen yang sangat tepat di mana Hiro menyelesaikan kesalahpahaman antara ia dan Alicia. Kemudian Hiro dan kawan-kawan pergi ke area yang telah ditentukan. Situasi kota pun sangat kacau sebab terjadinya perampokan di mana-mana. Ternyata sumber masalah yang berasal dari kasino tempat Ginji berada. Setibanya di kasino, Hiro and the Gang disuguhkan dengan banyaknya warga yang ditawan. Lantas Mizarisa ditemani Alicia melawan komplotan penjahat. Di saat terjepit, rekan penjahat menyebut nama Ginji. Rupanya Ginji pelopor kerusuhan tersebut. Karena ketahuan, Ginji mencengkram Hiro. Namun Hiro berhasil lepas dari Ginji. Kemudian Hiro ingin menyelesaikan urusannya dengan Ginji secara gentleman. Akan tetapi Alicia langsung menyerang Ginji hingga mengaku kalah. Karena menurut Alicia, masalah harus dibatasi sesegera mungkin. Akhirnya Ginji dan kawan-kawan dijebloskan ke penjara. Sebelum pergi, Ginji mengaku pada Hiro, dia sengaja ingin ditahan supaya bebas dari Goblin. Menurut Ginji, Goblin ini tidak akan memasuki wilayah jeruji besi.
Sontak saja ocehan Ginji membuat Hiro merasa pria parubaya itu seperti sampah. Tiba-tiba saja lonceng gereja berbunyi, menandakan goblin telah memasuki kota Tet. Di saat itu pula Hiro sakit perut. Sesegera mungkin Reona menyuruh Hiro bergegas buang hajat supaya tidak mengganggu ketika melakukan tugas. Sepintas Hiro teringat kejadian dia ngompol di turnamen karena lupa ke toilet. Setelah itu Hiro melakukan rutinitas panggilan alamnya. Sesudah selesai, Hiro disambut oleh goblin. Sontak saja Hiro histeris mengetahui dirinya diintip sama goblin. Selanjutnya Mizarisa mampir ke toilet pria. Melihat pedang berlumuran darah, Hiro tahu kalau Mizarisa baru saja membunuh goblin. Ternyata saat Hiro mau ke toilet, Mizarisa mengikuti. Lalu Mizarisa melihat ada goblin yang berada tepat di atas kamar mandi di mana Hiro berada. Kemudian Mizarisa menghabisi goblin tersebut. Setelah mendengar ceritanya, Hiro bingung apakah dia perlu berterima kasih. Sesudah itu Mizarisa meminta pedang Hiro, soalnya dia ingin mengecek ketajamannya. Ketika Hiro memberikan pedangnya, Mizarisa langsung mengarahkannya kepada Hiro. Sontak saja Hiro terkaget-kaget. Melihat ekspresi Hiro membuat Mizarisa kesengsem. Menurutnya Hiro ini tampak keren saat menunjukkan rasa takutnya. Tidak lama kemudian datanglah Alicia mengatai Mizarisa sebagai cewek mesum. Alhasil pertengkaran kedua wanita tidak terelakkan. Di momen itulah Hiro kabur dari sana karena ia tidak mau menjadi korban keganasan Alicia dan Mizarisa. Di tengah pelariannya, Reona menyamperi Hiro. Kemudian keduanya saling mengobrol. Mendadak Hiro sakit perut lagi. Sehingga Reona berpikir rasa cemas Hiro ada pada hubungannya dengan dunia nyata, di mana bila Hiro gugup dia akan melakukan panggilan alam. Sontak saja Hiro tidak terima dikatain begituan. Lalu Reona memaksa sembari mengatakan ia adalah orang dewasa, jadi tidak akan menertawakan kisah sedih Hiro. Lantas Hiro mempercayainya langsung dan menceritakan kejadian saat turnamen ia mengompol. Mendengar berita itu, Reona tidak tepat janji. Sebab ia terbehek-behek. Reona tidak menyangka bukan hanya di game saja Hiro mengompol. Bahkan di dunia nyata kejadian as tersebut terjadi. Sikap Reona membuat Hiro jengkel dan menyesal telah menceritakan kejadian yang memalukan. Mendadak sakit perut Hiro menghilang juga. Setelah itu Hiro dan kawan-kawan pergi membantu Tesla menghadapi para goblin. Alicia dan Mizarisa pun ikut terlibat. Kolaborasi antara Tesla, Mizarisa, serta Alicia membuat goblin pada koin. Selanjutnya Tesla menyerang Hiro menggunakan jurus andalannya. Di saat Hiro mengira dia telah mati, ternyata tusukan pedang Tesla mendarat ke perut Alicia. Rupanya Alicia menahan serangan itu agar tidak mengenai Hiro. Sontak saja Hiro histeris, merasa heran mengapa Alicia menyelamatkannya. Bukankah Alicia selama ini mau membunuh Hiro? Lantas Alicia mengatakan kalau ia bermimpi bertemu Martin. Di sana Martin menyuruh Alicia memaafkan Hiro. Sebab Hiro tidak salah sedikit pun. Di momen itulah Alicia berterima kasih Hiro mau menikahinya. Setelah itu Alicia meninggal dunia. Kemudian Tesla bertanya apakah Hiro sudah selesai dari bela sungkawanya. Soalnya dia akan menyerang lagi. Menurut Tesla, Alicia mati sia-sia. Pasalnya Alicia hanya menunda beberapa menit saja kematian Hiro. Setelah itu Tesla menyerang Hiro, tetapi dapat dihindari dengan mudah. Sontak saja Tesla dan Reona keheranan dari mana asalnya kekuatan Hiro. Apalagi selama ini Hiro tidak ahli bela diri dan berpedang. Sepintas Hiro mengingat trik yang diajarkan Kamui, di mana semangat Hiro saat di dunia nyata mempengaruhi suasana di game. Selama Hiro meyakini tidak akan kalah bertarung, maka peluang menang terbuka lebar. Kemudian Hiro dapat menghindari setiap serangan Tesla. Bahkan Hiro dapat melakukan serangan balik.
Melihat gaya bertarung Hiro membuat Reona teringat Kamui. Namun di tengah pertarungan pedang Hiro patah, sehingga Tesla kembali menyerangnya. Hiro mengira dia sudah mati. Namun Martin mengatakan Hiro masih hidup. Martin juga berujar ia akan ikut bertarung bersama Hiro. Setelah itu pedang Hiro yang patah menjadi bentuk lain. Lalu Hiro hendak melawan, tetapi Govern mengacaukannya. Berkat itulah Hiro mati dan konsol gamenya rusak. Selang beberapa hari, Reona berbicara soal game. Reona menawarkan konsol game baru secara gratis, bukan calon suaminya Hiro. Ketika melihatnya di layar komputer, Hiro meminta Reona menunggunya, sebab ia mau melihat informasi dari situ. Ternyata Hiro bisa mengulang adegan 1 jam sebelum kematiannya. Caranya adalah menggunakan konsol baru dan merapalkan mantra. Kemudian Hiro mengatakan hal itu pada Reona. Akan tetapi Reona merasa Hiro sudah sinting membaca mantra aneh. Lalu Hiro meminta waktu 1 bulan lagi untuk melatih kekuatan fisiknya. Keesokan harinya sebelum berangkat ke sekolah, Hiro lari pagi. Ketika pulang ke rumah, Kaede merasa tindakan Hiro ini lebih baik demikian daripada main game ampas. Sontak saja Hiro tidak terima, Kiwakyu dikatain begitu. Saat di sekolah, 2 begundal bertanya mengapa Hiro melakukan latihan fisik. Apakah untuk menghajar mereka? Sepintas Hiro teringat perlakuan jahat Tesla dan Govern membuatnya naik pitam sembari berkata akan mencungkil mata mereka. Sontak saja, 2 begundal segera kabur melihat keganasan Hiro. Menurut Fumakumi, para begundal memang harus Hiro perlakukan demikian. Setelah itu diperlihatkan pertemuan Hiro dan Kamui di pohon Kenura. Mendadak Hiro terbangun dari tidurnya karena diganggu oleh Reona. Lantas Hiro bertanya hal apa yang telah Reona perbuat ketika dia sedang terlelap. Akan tetapi Reona tidak memberitahunya. Ketika berada di rumah sang MC, ia bersiap memainkan Kiwakyu-nya kembali. Dan ceritanya pun juga berakhir sampai di sini cuy. Bagaimana kesan pertama saat menonton Full Dive? Atmosfer anime ini sama mirip dengan anime Countess Hero cuy. Karena dibuat oleh penulis novel yang sama, maka gaya pembawaan ceritanya pun juga terlihat demikian. Anime ini mungkin cocok untuk para penonton yang masih menginginkan anime bertema isekai yang menarik cuy. Namun kembalinya anime isekai ini dengan judul baru, ditambah atmosfer yang lebih baru, untuk tidak ada salahnya juga mencoba Full Dive sebagai pelarian diri untuk menghibur diri dari kelamnya dunia ini cuy. Tapi kalau kalian punya pendapat tersendiri, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke lah, sampai segini aja video kali ini karena udah panjang banget dan Mimin juga udah ngos-ngosan. Tapi untuk menghibur kalian semua, gas-gas aja lah. Sampai ketemu lagi bersama Mang Upi di konten-konten berikutnya. Tentunya jangan lupa juga untuk tuliskan rekomendasi film dari kalian untuk kita bahas ke depannya. Sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini cuy. Akhirnya kita mengucapkan see you in the next video and bye-bye.